Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Eka Safitri dari semester 7 Manajemen dengan nomor NIM 1702020003. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori pengambilan keputusan, yaitu aspek-aspek dalam mengambil keputusan. Aspek-aspek dalam mengambil keputusan yang A. Lingkungan di dalam organisasi, B. Visi dan misi, C. Kompetitor, D. Aspek teknologi, E. Aspek alam, F. Aspek kepemimpinan, G. Aspek peraturan pemerintah dan perundang-undangan, H. Aspek global. Yang pertama, saya akan menjelaskan A. Aspek lingkungan di dalam organisasi. Aspek lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, saya akan membahas lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah aktivitas luar dari organisasi yang dapat menjadi peluang dan ancaman pada organisasi tersebut. Yang pertama, peluang adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif yang dapat mampu mengarahkan kegiatan organisasi ke arahnya. Yang kedua, ancaman. Faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi, contohnya pesaing. Yang kedua, saya menjelaskan lingkungan internal. Lingkungan internal adalah aktivitas yang dapat menjadikan kekuatan dan kelemahan dalam suatu organisasi seperti karyawan atau anggota kelompok, pengelolaan keuangan, dan pemegang saham. Yang B, visi dan misi. Visi di sini adalah cita-cita suatu organisasi yang akan dicapai di masa depan. Visi berisi arah tujuan suatu organisasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting dalam sebuah organisasi, yaitu untuk memperjelas tujuan dari sebuah organisasi. Yang kedua, misi. Misi adalah cara-cara atau langkah untuk mewujudkan atau menjalankan sebuah visi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa misi adalah tindakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. C. Kompetitor atau pesaing. Pesaing merupakan pengusaha lain yang menawarkan produk berupa barang atau jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Apabila pesaing tidak dikendalikan, maka bisnis yang pertama kali berdiri bisa saja hancur karena dalam produk pesaing tersebut itu lebih bagus, misalnya kualitas, harga lebih murah. D. Aspek teknologi. Secara umum, keunggulan yang bisa diberikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yang pertama, proses komunikasi makin cepat dan tidak terbatas ruang atau wilayah, sehingga meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat dan tepat. Yang kedua, dapat digunakan oleh hampir semua orang karena mampu memberikan layanan yang spesifik terhadap masing-masing pengguna, dapat disesuaikan berdasarkan kualitas, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mengambil keputusan, aspek teknologi sangat bermanfaat, diantaranya yaitu untuk mengolah data dan melakukan komunikasi dengan cepat. Yang E, aspek alam. Aspek yang seringkali tidak dapat dikendalikan oleh manusia, misalnya pada saat pandemi COVID-19. Pada saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan segala sesuatu di dalam rumah. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pada saat ini, ekonomi di seluruh dunia hampir sama mengalami kelesuan. Para pengusaha pada saat ini hanya bisa jalan di tempat dan tidak berpikir mengembangkan usahanya. Karena apa? Karena daya beli masyarakat secara keseluruhan menurun. Yang F, aspek kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah menunjukkan proses kegiatan seorang dalam memimpin, membina, membimbing, mempengaruhi dan mengontrol pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain. Jadi aspek kepemimpinan sangat berpengaruh bagi kemajuan dari sebuah organisasi dikarenakan peraturan atau kebijakan yang telah diambil pemimpin akan berdampak pada organisasi itu sendiri. Jika pemimpin dapat mengambil keputusan dengan tepat, maka organisasi akan menjadi kuat, begitu pula sebaliknya. Jika pemimpin salah mengambil keputusan, maka organisasi itu akan mudah jatuh atau gagal. Yang G,
aspek peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Pada saat ini, bisnis sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan perundang-undangan yang saat ini adalah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Investasi. Maka dari itu, para pembisnis harus melihat apakah undang-undang memungkinkan untuk melakukan bisnis, misalnya jual narkoba. Di Indonesia melarang adanya jual narkoba, maka dari itu hindari bisnis tersebut karena sudah tidak memungkinkan dan tidak diizinkan peredarannya di Indonesia. Hal ini sudah tertera pada undang-undang. H. Aspek global. Aspek global yaitu yang terjadi di seluruh dunia. Seperti pada saat krisis moneter, terkadang pada suatu negara atau di Asia sedang mengalami krisis secara bersamaan. Misalnya, pada saat itu nilai rupiah anjlok, maka tidak mungkin kita melakukan pengembangan usaha. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.